Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan terkait dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman semester 1. Ini pertemuan kedua untuk di kuliahnya, namun untuk pertemuan tatap mukanya kita sudah yang ketiga. Kedua. Sama-sama kedua. Ini adalah pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas terkait dengan konstruksi dasar algoritma. Jadi sebelum kita belajar algoritma lebih jauh, kita harus tahu dulu algoritma itu ada beberapa bagian, apa yang penting-penting terkait dengan algoritma. Kemarin kita sudah belajar pengertiannya, dasar-dasar terkait dengan algoritma itu seperti apa. Nah, mungkin memang agak susah dipahami ya. Yang pertama karena tidak langsung ya, tidak live kita di kelas. Yang kedua, mungkin Anda baru pertama kali mendengar kata-kata algoritma. Jadi sebelumnya di SMA itu tidak pernah tahu apa itu algoritma. Taunya itu adalah logaritma, itu di matematika. Nah, sekarang kita algoritma. Nah, baik, kita lanjutkan saja. Jadi terkait dengan algoritma dan pemrograman ini kita ada 8 materi pokok. Nanti sisanya itu akan praktikum. Kita praktikumnya menggunakan menggunakan YouTube. Nanti kita dasar-dasar menggunakan Java. Jadi diharapkan mungkin ya yang belum ada komputer atau laptop mungkin bisa gabung dengan kawannya, atau kalau setidaknya ya bagaimana caranya supaya bisa mengerjakan tugas-tugasnya nanti. Oke, jadi ini subcapaiannya yang harus kita raih hari ini. Yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan 3 instruksi dasar: runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Nah, ya, yang pertama ya. Jadi mahasiswa bisa menjelaskan kembali apa yang dikatakan dengan runtunan, pemilihan, atau pengulangan. Nah, ada sebagian yang mengatakan pemilihan, ada sebagian yang mengatakan percabangan. Itu sama saja. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat algoritma dalam bentuk pseudocode dan flowchart. Nah, jadi nanti Anda akan membuat sebuah kata-kata, setelah itu Anda konversikan ke dalam pseudocode. Setelah itu membuat di flowchartnya lagi. Nah, itu subcapaian kita hari ini. Kalau yang kemarin kita subcapaiannya adalah mahasiswa itu mampu menjelaskan dasar-dasar algoritma dan pemrograman. Oke. Nah, sekarang ini ada yang namanya instruksi dan aksi. Jadi yang namanya algoritma itu tidak terlepas namanya dengan instruksi dan aksi. Ada aksi dan instruksi. Nah, kalau kita lihat lagi ya, pengertian atau algoritma itu merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Jadi di dalamnya itu ada satu proses. Prosesnya itu yang sistematis. Karena algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Nah, algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis, yang logik. Nah, jadi yang sesuai dengan kenyataan. Jadi benar, algoritma itu harus benar, tidak boleh salah algoritma. Jadi di sini ada yang di highlight atau di warna merah ini, tersusun instruksi. Berarti ada susunan ya. Ada beberapa susunan, setelah itu ada yang namanya instruksi di dalam algoritma. Ada proses, tersusun, instruksi. Nah, tiap langkah instruksi akan mengerjakan satu tindakan atau aksi. Jadi ada instruksi, ada aksi. Ketika ada perintah, maka di sini ada aksi dari perintah itu apa? Tindakannya itu apa kira-kira? Nah, kira-kira kita akan menghitung luas segitiga. Nah, luas segitiga itu rumusnya apa? Nah, itu akan ada instruksi di dalamnya. Berarti masukkan panjang luas segitiga itu luas segitiga luas alas kali tinggi ya. Kalau nggak salah itu ya, luas alas kali tinggi. Nah, itu luas segitiga. Nah, itu instruksinya masukkan luas alas, masukkan alas, masukkan tinggi. Setelah itu instruksinya apa? Nah, terus ada aksinya. Aksinya itu seperti apa? Aksinya adalah ya mengalihkan antara luas alas tadi dengan tinggi. Kira-kira kayak gitu. Itu ya. Nah, kalau misalkan untuk
lingkaran bagaimana? Ada apa saja itu instruksinya? Instruksinya yang pertama itu adalah kita disuruh mendeklarasikan satu, berarti ada P atau jari-jari P. Setelah itu ada jari-jari atau R-nya. Nah, setelah itu ada yang namanya aksinya. Aksinya apa? Atau algoritmanya. Aksinya adalah bagaimana rumus terkait dengan luas lingkaran itu, berarti P R kuadrat. Nah, itu dari aksinya dikalikan. Setelah itu baru dapat hasilnya. Bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Nah, jadi ya, ketika rumusnya sudah ada, nah, setelah itu dikerjakan oleh komputer. Oh, ternyata ini dengan bahasa komputer ya, bukan bahasa manusia. Nah, setelah itu dikerjakan, diproses oleh yang namanya CPU. Baru dapatlah outputnya itu apa yang kita minta. Jadi ada instruksinya, ada input, ada output. Inputnya itu yang kita maksudkan adalah, yang kita masukkan adalah angka, bilangannya genap atau bilangannya tidak berkoma ya, bilangan tidak berkoma. Setelah itu hasilnya seperti apa gitu. Oh, yang kita harapkan hasilnya itu juga ada berkoma, berarti nanti ada beberapa tipe data yang kita gunakan di situ. Nah, untuk tipe data pertemuan selanjutnya. Ini ya kira-kira terkait instruksi dan ini aksi. Terus selanjutnya ada konstruksi dasar, itu yang ada di algoritma itu ada 3. Nah, ada runtunan. Nah, runtunan ini berarti prosesnya gini ya, dari atas ke bawah. Nah, ini runtunan. Nah, ada pemilihan atau percabangan. Dari atas kita bisa milih ketika opsi pertama ini atau opsi yang kedua yang ini. Nah, algoritma bisa memilih. Biasanya menggunakan if, jika saya mau ke pasar maka saya lewat sini, jika saya mau ke kampus saya mau lewat sini. Nah, itu kira-kira ini ya, pemilihan atau percabangan itu sama. Selanjutnya ada pengulangan. Nah, yang pengulangan itu lakukan proses secara runtunan. Nah, di dalam proses ini bisa jadi runtunan, bisa jadi pemilihan. Setelah dia itu selesai semua, lakukan yang kedua kali. Nah, nanti diproses lagi, setelah itu lakukan lagi sampai n kali. Nah, n-nya itu kita yang akan memberikan batasan atau program yang akan memberikan batasan. Nah, itu ya, jadi algoritma itu dasarnya itu cuma ada 3 ya konstruksinya. Ada runtunan, ada pemilihan, ada pengulangan. Cuman 3 ini aja. Nah, ini loh yang kita belajar algoritma bertahun-tahun, ya cuman 3 ini yang kita kita ajarkan, yang kita pakai baik di terapan maupun di nanti ketika di tugas akhir ketika membuat program. Oke, nanti satu-satu kita bahas runtunan itu apa. Jadi yang pertama kita buat ya, saya buat subnya seperti ini, 3 konstruksi dasar, ada runtunan atau sequence ya. Sequence itu mengikuti air terjun. Nah, jadi kalau aksi yang pertama itu belum dikerjakan, dia tidak akan mengerjakan aksi yang selanjutnya. Nah, jadi ada beberapa maksudnya kalau konstruksi yang pertama itu belum dilaksanakan, maka dia tidak akan lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini namanya sequence. Jadi sebuah runtunan terdiri atas satu atau lebih pernyataan atau aksi yang dikerjakan secara berurutan. Jadi terurut. Pertama, setiap instruksi dikerjakan satu persatu. Kerjakan dulu satu. Nih, kerjakan dulu. Kalau ini sudah selesai, proses ini sudah selesai. Pertama misalkan mendeklarasikan jari-jari dan mendeklarasikan pi-nya berapa. Setelah itu mendeklarasikan rumusnya apa. Kalau ini sudah selesai, lanjut ke proses selanjutnya. Setiap instruksi dilaksanakan tepat 1 kali. Tidak ada instruksi yang diulang. Jadi tidak boleh diulang. Jadi kalau misalkan rumus itu pi r kuadrat, Anda nggak boleh banyak rumus. Pi r entah apa yang Anda buat. Nggak boleh, jadi cuma 1 saja. Itu runtunan. Nah, urutan instruksi yang dilaksanakan pemroses atau compiler, ini program ya, sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis dalam teks algoritmanya. Jadi harus benar-benar sama antara yang kita tulis di algoritma dengan yang dikerjakan program, itu nanti harus sama. Misalkan kita hitung secara manual pi r kuadrat, luas jari-jari luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat dengan jari-jarinya itu berapa, misalkan 500 dikalikan 3,14. Hasilnya anggaplah ya, ini anggap hasilnya 202. Nah, itu yang kita tulis secara manual di algoritma, kita hitung secara manual seperti itu. Nah, nanti ketika di program hasilnya juga harus 202, harus sama persis.
Yang terakhir ini syaratnya, akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Jadi N algoritma. Apa yang kita keluarkan? Hasilnya itu luas lingkaran. Berarti itulah hasil akhir dari algoritma ini. Setelah itu selesai. Tidak ada dia balik ke atas, tidak ada dia itu melakukan percabangan. Itu yang namanya runtunan. Berarti meruntun dari atas ke bawah, meruntun dari depan ke belakang. Ini namanya runtunan. Ini yang bagian pertama. Ini contoh, kita kasih contoh ya. Oh, contohnya ini persegi panjang, sorry. Jadi ini blok-blok tadi ya, yang blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Anggaplah ini kita kasih nama bloknya. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5. Ada 5 blok, yang ini ada 3 blok, yang ini ada berapa. Nah, ini contoh aja. Jadi ini yang pertama itu yang harus Anda deklarasikan adalah masukkan nilai panjang. Nah, ini algoritma ya, algoritmanya seperti ini secara tertulis. Ini kita tuliskan ke dalam flowchart. Masukkan panjang atau P, masukkan P. Oke. Yang kedua, langkah kedua, setelah P sudah dimasukkan, sudah di enter, sudah diinputkan, nah, masukkan lebar. Lebarnya berapa lagi? Nah, ini proses aksinya apa? Ternyata hitung luas. Luas untuk persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Berarti yang inputan dari P dan inputan dari L ini nanti akan dikerjakan oleh program. P kali L, luas P kali. Nah, di sini adalah proses. Ini karena ini ya, ini adalah proses. Nah, setelah diproses, dapatlah hasilnya tulis luas. Nah, tidak ada apa lagi kan? Tidak ada proses-proses lain kan? Untuk menghitung luas persegi panjang cuman ini 4 langkah ini aja. Tentukan P, tentukan L, hitung panjang kali lebar, setelah itu dapat luasnya. Dan inilah N algoritma, hasil akhirnya selesai. Dia tidak naik ke atas, tidak mengulang kembali dan seterusnya. Nah, ini ya, ini untuk sequence runtunan. Banyak program-program untuk mengerjakan sequence ini yang simple, sederhana. Ya contohnya menghitung bangun datar itu semuanya menggunakan sequence. Nah, gitu. Selanjutnya, ini runtunan yang bagian ketiga. Urutan instruksi dalam algoritma adalah penting. Urutan instruksi menunjukkan urutan logika penyelesaian masalah. Jadi sama ya. Ketika Anda mau mengalihkan, kita mau mencari luas suatu bangun datar, maka apa yang terpikir di kepala kita, nah itulah yang harus dituliskan di sini. Itu sama persis dengan yang namanya algoritma. Dari algoritma itu nanti itu yang akan kita tuliskan dalam bahasa pemrograman sehingga nanti akan diproses oleh compiler atau komputer. Nah, jadi algoritma itu intinya dari otak kita. Nah, kita itu mendeskripsikan secara tertulis, secara bahasa kita, bahasa manusia. Setelah itu dikonversikan menjadi dua. Satu bisa dalam bentuk pseudocode, satu bisa dalam bentuk flowchart. Itu juga algoritma. Nah, setelah itu ketika sudah dapat, baru kita program kita buat sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita pelajari. Misalkan kita menggunakan Java, berarti compilernya kita menggunakan JDK atau berapa gitu. Nah, urutan instruksi yang berbeda mungkin tidak ada pengaruh terhadap solusi persoalan, tapi mungkin juga menghasilkan keluaran yang berbeda, tergantung masalahnya. Nah, ini ada beberapa kasus nih. Kalau yang sequence ini, dia sebenarnya tidak ada pengaruh dari beberapa solusi. Misalkan kita mau menghitung yang kira-kira ada banyak langkah gitu. Bisa kita menggunakan langkah A, bisa menggunakan langkah B. Namun hasilnya sama. Tapi di sisi lain terkadang itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contoh ya. Urutan instruksi yang berbeda tetapi tidak mempengaruhi hasil. Tidak ada pengaruh hasilnya. Urutannya berbeda nih. Nah, pertama kita mendeklarasikan integer. Integer itu bulat ya. Tipe data integer, yaitu bulat nilainya. Misalkan A, B, C, D. Ini tipe datanya integer. Nah, ini anggap saja kita simbolkan ya inisial. Ini sama A, B, C, D, integer. Nah, ada 4 bagian yang akan kita proses. Ini ada 4 bagian. Blok-bloknya tadi ada 4 nih. Sama-sama 4, sama-sama 4. Langkah pertama itu kita membaca AB, nilai AB. Itu langkah pertama ya. AB, oke, sama. Langkah kedua, kita akan membaca C. C itu sama dengan A ditambah B. Ini C, A ditambah B. Yang di langkah di sini, D duluan yang diproses. D sama dengan A dikali B. Nah, yang di sini,
langkah blok yang ketiga, ternyata D sama dengan A dikali B. Nah, sebenarnya kan sama ya, ini dibalik aja. Antara 2 dan 3, yang ini 3 dan 2. Setelah itu write C sama D. Hasilnya apa? Nah, C sama D. Nah, ini kan yang diminta C sama D. Ini kan kalau kita perkali, kita proses, tidak ada pengaruh ya. Anggap saja kita inisialisasi bahwa nilai A itu 1, nilai B itu 2. Nah, 1, 2. Oke. Kita akan baca. Berarti 1, yang ini 2. Membaca 1, ini 2. Untuk mencari C, rumus C itu adalah penjumlahan antara 1 dan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, yang selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, untuk mencari nilai D, itu dikalikan antara A dikali B. 1 dikali 2 sama dengan 3. Hasilnya adalah 2 dan D-nya adalah 3. Kebalik ya, ini 3, ini 2. Inilah ya, biar kita tandai. Nah, ini pen. Anggap ini ABC nilainya 1, yang B-nya nilainya 2, yang kita cari adalah outputnya C dan D. Nah, deskripsi read 1, nah, di sini 1, 2, B-nya 2, A-nya 1. C itu adalah sama dengan rumus C adalah A ditambah B, berarti nilainya 1 ditambah 3, 1 tambah 2 sama dengan 3. Untuk nilai D itu A dikali B, berarti A-nya 1, B-nya 2, berarti 2. Tampilkan hasil. Hasilnya adalah 3,2, 3 dan 2. Ini hasilnya, hasil akhirnya 3, 2. Nah, sedangkan di sini deklarasi sama 1, 2. Ini 1, ini 2. Ini A, ini 1, ini 2. A kali B itu sama dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Untuk penjumlahan C, berarti ini 3. Yang dibaca itu adalah write C sama D juga, tapi tetap 3,3 dan 2. Ini prosesnya tidak ada berpengaruh. Nah, karena ini berbeda-beda, tidak ada sekuensialnya berbeda. Kerjakan C dulu, habis itu kerjakan D. Ini kerjakan D dulu, baru kerjakan C. Tapi yang kita tampilin tetap tidak ada pengaruh, karena C, D. C, dan D. Nah, ini ya. Instruksinya berbeda, tapi hasilnya tidak mempengaruhi hasil. Hasilnya tetap sama. Oke, ini algoritma. Kira-kira seperti ini. Jadi ada beberapa kasus, nanti biasanya kalau untuk CRUD, create, read, update, delete di bahasa pemrograman, itu sering kita menggunakan ini. Nah, ini contoh urutan instruksi yang berbeda tetapi mempengaruhi hasil. Kalau tadi yang ini tidak mempengaruhi hasil, yang ini mempengaruhi hasil. Oke ya, ini penjelasannya. Dibaca 2 buah bilangan integer, kemudian hitung penjumlahan dan perkalian 2 buah bilangan tersebut dan tampilkan hasilnya ke layar. Nah, ini perintahnya nih. Nanti soal-soal ujian tuh kayak gini. Ada disuruh buat perintah kayak gini. Setelah itu buat algoritmanya seperti apa. Nah, ini algoritma ya. Kita akan deklarasikan A, B, C. Nah, setelah itu ini anggaplah nilainya 1 tadi ya. Ini 1, ini 2. C sama dengan A ditambah B, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya D, A kali B itu sama dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Di sini ada read. Nah, read membaca AB. AB-nya itu 1, 2. Nah, write menuliskan kita C sama D. C-nya itu 3, D-nya itu 2. Nah, di mana perbedaan? Di sini ada read. Hasil CD akan berbeda dengan 2 algoritma sebelumnya. Karena kita ada read sama dengan AB. Ingat ya, beda ya di sini ya. Di sini write kita menuliskan hasilnya itu CD, di sini CD, di sini juga CD, tapi di sini ada perbedaan, kita membaca nilai AB dulu. Langkahnya sama-sama 4. Langkahnya sama-sama 4. Oke ya. Nah, perbedaannya di mana? Read-nya. Ini kalau yang sebelumnya itu di atas, yang sekarang ini di bawah. Jadi kita kerjakan proses ini dulu, baru membaca nilai
baru kita dapat hasilnya, menuliskan hasil. Kalau yang ini kita menuliskan nilai dulu, baru dikerjakan suatu prosesnya, baru kita tuliskan hasil. Nah, disitulah perbedaannya. Kalau yang semacam ini tidak ada pengaruh, tapi kalau ini hasilnya berpengaruh. Nanti untuk pastinya di ini saja, di pemrograman. Kalau gini nggak nampak hasilnya. Gitu ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini proses dari runtunan algoritma. Oke, Anda benar-benar memang harus ini ya, harus belajar terkait dengan algoritma ini, harus kerja keras memang ini, karena baru inilah Anda kenal gitu. Oke, yang kedua, tadi kita sudah sequential, sekarang kita selection, jadi, atau pemilihan atau percabangan juga boleh. Ada dua ya, bisa percabangan, bisa seleksi, itu boleh-boleh saja dua-duanya. Oke ya, yang pertama, memungkinkan suatu aksi dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, jadi yang bagian pertama ini kita ada dua kondisi nih, kondisi A dan kondisi B. Nah, saat ini saya mau pergi ke sekolah, berarti harus lewat jalan ini, menggunakan rumus ini. Saat ini saya akan pergi ke pasar, berarti saya harus lewat jalan ini, menggunakan rumusnya ini. Nah, itu ya, jadi ada dua kemungkinan pemilihan, pilih salah satu. Ini struktur pemilihan mampu memungkinkan pemroses mengikuti jalur aksi yang berbeda berdasarkan kondisi yang ada. Nah, ini struktur pemilihannya nih, mampu memungkinkan pemroses mengikuti jalur aksi yang berbeda. Maksudnya gini, nantinya ketika ada satu proses pemilihan, Anda sudah memilih yang bagian A, ternyata untuk menentukan bilangan genap sama ganjil, nah itu yang dengan dua kondisi. Jika dia habis dibagi dua, maka dia bilangan genap. Nah, tapi kalau dia tidak habis dibagi dua, dia itu bilangan ganjil. Nah, itu memungkinkan ketika kita inputan yang dimasukkan itu sesuai yang diminta, maka dia akan mengikuti alur yang mana. Ternyata kita inputkan 20, maka dia otomatis akan 20 itu ketika dimodkan 2, apakah dia habis apa enggak. Ketika habis, maka dia bilangan genap. Nah, tapi kalau dia tidak habis atau bersisa atau berkoma, maka dia bilangan ganjil. Ini ya, jalurnya, berdasarkan jalurnya. Tidak setiap baris program akan dikerjakan. Nah, ini berbeda. Kalau yang sequential, setiap blok, setiap baris tadi dikerjakan semua. Tapi kalau ini tidak, berdasarkan pilihan jalan yang kita ikuti saja. Nah, misalkan kita menghitung tadi ya, menentukan apakah dia ini genap dan ganjil. Nah, ya berarti kalau angkanya genap, yang dieksekusi yang genap saja. Jadi struktur pemilihan adalah struktur program yang melakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris program atau blok instruksi akan diproses apa tidak. Ini banyak nanti. Nah, biasanya kita menggunakan if, then, else. Atau kalau kita belajar matematika kemarin, kita menggunakan perbandingan atau boolean, menggunakan true or false. Nah, jadi kita gunanya belajar matematika kemarin ini, ada true or false, ada menggunakan perbandingan and operator boolean yang lain ya. Misalkan ada and, ada or, ada not. Konjungsi, disjungsi, negasi. Ingat ya. Ini tandanya kayak gini. Kebalik. Nah, ini, dan ini negasi. Ini ya, and, or, dan not. Nah, jadi gunanya kita belajarnya di sini. Jadi ada terkait dengan true or false, kita proses menggunakan ini. Nah, operator perbandingannya adalah seperti ini. Jika A lebih besar daripada B, maka B adalah ini atau A adalah ini. Ini lebih besar atau sama dengan, lebih kecil sama dengan, ini tidak sama dengan. Artinya seperti ini. Gitu ya. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, ini tidak sama dengan. Nah, itu bagaimana nanti di program di Java itu akan dipraktekkan bagaimana yang and, or, not. Ada SOR, ada NOR dan lain-lain. Banyak pokoknya kombinasinya. Ini sama kayak kita kemarin belajar ada 4,
berarti true true, false false. Kalau ada 8, true-nya 4 kali, false-nya 4 kali. Nah, tinggal kita menggunakan operatornya mau pakai and, or, atau not. Nah, itu ya. Terus nanti kita ada yang namanya proposisi bersyarat, jika, maka. Nah, itulah yang dikatakan sebagai sebagai percabangan ini. Jika dia itu lebih besar daripada 2, maka dia adalah seperti ini. Jika tidak, maka seperti ini. Nah, ini kira-kira. Ini contoh. 5 itu sama dengan 5, true ya. Karena 5 ya sama dengan 5. 3 itu sama dengan 4, false. Karena 3 itu tidak sama dengan 4. Di program akan dikenali apa. Nah, ini tidak tahu kita 3 lebih besar daripada 1. Benar apa salah? Ini berarti kita menggunakan true or false. Berarti true ya. 5 itu tidak sama dengan 2. Benar ya? True. A ditambah A sama dengan 5. Bisa jadi true, bisa jadi false. Tergantung variabel A-nya apa. Ini kayak sama kita belajar logika pertama dulu. A lebih besar daripada 5 dan B sama dengan 2. True. Jika pernyataan A lebih besar dari 5 bernilai true. Dan pernyataan B sama dengan 2 juga bernilai true. Ini N ya. N. Berarti N itu adalah konjungsi. Nah, kira-kira seperti itu. Ini contoh-contohnya. Ini alur yang tadi yang kita bicarakan. Ini ada contoh misalkan nih. Program penentuan lulus. Nah, jadi penentuan lulus itu kan kita menggunakan operator ya, logika, if, atau menggunakan percabangan, atau menggunakan pemilihan. Dia mahasiswa ini lulus apa enggak? Gitu. Nah, kita menentukan mahasiswa ini lulus apa enggak, kita menggunakan algoritma. Nah, ini contoh, program penentuan lulus. Kita tengok yang algoritmanya dulu. Program penentuan lulus. Nah, ini variabelnya, ini baris program ya, ini baris code-nya. Ditulis biar nanti mudah penjelasannya. Yang pertama itu di judul, ini kita ada variabel. Nah, variabelnya apa-apa saja. Ternyata ada n, integer ya, n. N ini apa nanti? Nah, kita apakan? N ini inisial. Begin ini kita mulai memproses. Write, masukkan nilai siswa. Ini berarti menuliskan. Berarti Anda disuruh masukkan nilai siswa. Kalau ada kata-kata write ini ya, berarti Anda disuruh inputkan sesuatu dalam komputer. Kalau ada read, ini berarti membaca apa yang Anda inputkan. Nah, berarti Anda masukkan nilai siswa, misalkan Anda masukkan 85. Berarti dibaca sama program, yang Anda masukkan adalah 85. Ini read, masukkan nilai 85. Nah, 85. Program membacanya adalah 85. Setelah itu eksekusi selanjutnya, karena kita mau menentukan lulus atau tidak, maka kita akan menampilkan write. Jika if, masih ingat ya, proposisi bersyarat. If n ini adalah 85, ini n yang kita masukkan. If 85 lebih besar atau sama dengan 60, maka Anda dinyatakan lulus. Apakah ini lebih besar daripada 60? Ya, berarti Anda dinyatakan lulus. Inilah yang dieksekusi. Yang 9, 10 ini tidak dieksekusi. Oke ya. Setelah itu read learn ini ganti, setelah itu selesai. Oke. Kita kalau ini di penjelasan di algoritma. Sama ya prosesnya kayak gitu. Kita mulai. Masukkan nilai siswa N. Misalkan 55. Kita masukkan 55. Setelah itu proses di sini, ini algoritmanya, ini pernyataannya, inilah yang pemilihannya atau percabangannya. Apakah 55, n-nya itu 55 ya, kita tulis 55. Apakah 55 itu lebih besar atau sama dengan 60? Ternyata 55 itu lebih besar atau sama dengan benar. Nah, jika ya, tampilkan lulus. Oh, ini salah, ini kebalik nih, sorry. Ini adalah kecil ya, kebalik. Nah, kalau ini kita pakai yang ini. 55 lebih besar 60, lebih besar 60. Oh ya betul ya. 55 ini apakah lebih besar daripada 60? Ternyata lebih kecil ya, lebih kecil 55 daripada 60. Maka kalau lebih kecil, dia akan yang diproses yang di sini.
tampilkan siswa tidak lulus. Nah, yang ini tidak dieksekusi. Selesai, berarti alurnya ini. Habis itu selesai. Di sini paham ya? Oke, saya ulangi. Misalkan nilai mahasiswa itu 55. Nah, ini 55. Kita masukkan nilai siswa 55. Setelah itu dibaca, apakah N itu lebih besar atau sama dengan 60? Ternyata N itu lebih kecil daripada atau sama dengan 60. Maka kalau dia lebih kecil, maka dia jawabannya tidak. Tidak, berarti dia arahnya ke sini. Berarti mahasiswa dengan nilai 55 itu dijamin tidak lulus. Proses selanjutnya ke sini, selesai. Oke. Nah, ini kita hapus, kita hapus, kita hapus, kita hapus, kita hapus, kita hapus. Nah, itu yang tidak lulus. Sekarang kita pakai nilai yang 85. Masukkan nilai siswa 85. Nah, ditanya sama program, sama komputer, apakah 85 itu lebih besar daripada 60? Oh iya, 85 pasti lebih besar daripada 60. Kalau lebih besar, maka jawabannya adalah iya. Kalau iya, berarti ini prosesnya ke sini. Nah, setelah itu ditampilkan bahwa Anda lulus. Selesai. Oke, yang ini tidak diproses. Yang diproses ini saja. Nah, ini kalau percabangan. Berbeda dengan sekuensial tadi, semuanya harus dikerjakan. Kalau ini berdasarkan algoritma atau berdasarkan rumus atau berdasarkan aturan atau berdasarkan yang berkaitan dengan ini saja, dengan logikanya, itu yang diproses. Ini terkait dengan pemilihan. Oke, mudah ya. Jadi nanti kalau saya suruh Anda buat 3 kondisi, jika ini, jika ini, jika ini, nah bagaimana? Kalau ini kan cuma 2. Oke, keterangan. Tidak semua baris program akan diproses, betul ya. Baris program nomor 8 akan diproses jika nilai siswa lebih besar 60. Bernilai benar atau true. Baris nomor 10 jika diproses jika yang tadi ya. Dia kalau nilainya itu lebih kecil daripada 60, maka yang diproses adalah yang 10. Jika nilainya lebih besar, maka yang diproses adalah nomor 8 ini. 8 dan 10. Nah, ini logiknya ada 2. Kalau nilai Anda yang dimasukkan itu 85, berarti ya langsung ini, langsung sini yang dikerjakan. Nah, tapi kalau nilai Anda itu ternyata 59, maka dari sini ya langsung ke 10 gitu. Anda tidak lulus berarti. Kan kurang dari 60. Ini kira-kira.